Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, sebelum kita lanjut alangkah baiknya ya kan kita menyajikan dulu secangkir kopi teman-teman ya untuk menemani kesempatan kali ini, dimana siapa tahu dengan seruputan pertama secangkir kopi teman-teman kalian tiba-tiba mendapatkan inspirasi dan ketenangan hati. Mantap ya. Oke, kita updatekan terlebih dahulu dari segi market cap. Di sini cenderung mengalami penurunan 1,67 triliun. Ya bisa kalian ingat-ingat saat ini berada di area 2,31 triliun dolar ya. Sorry, bukan 1,67 triliun melainkan 1,67% teman-teman. Dan untuk market cap saat ini tuh berada di area 2,31 triliun. Sedangkan Bitcoin dominance teman-teman dia berada di area 53,5%. Ini masih terlalu tinggi ya. Kita berharap Bitcoin dominance ini turun ya, mungkin sampai di kisaran 30%-an ya kan, 35% atau di area 40%. Maka ketika Bitcoin dominance itu memang benar-benar bisa dropping sampai area situ, kita akan melihat alt session ini dimulai gitu ya. Sedangkan kalau kita mengacu perkembangan Fair and Greed Index di sini berada di area 55 ya, walaupun dia cenderung masih dalam kategori masuk dalam kondisi greed ya, mereka nggak takut, mereka cenderung cukup berani juga untuk masuk sektor kripto, cuman kita udah mendekati ke sistem fear ya teman-teman, jadi kita perlu waspada juga. Sedangkan kalau kita mengacu pada pergerakan price-nya Bitcoin teman-teman ya di sini ya bisa kalian lihat sendiri ya pergerakannya, dia mau nyentuh di area 64.000, setelah nyentuh dibanting lagi, berusaha untuk rebound kembali, nyentuh dibanting lagi. Pergerakannya mungkin seperti itu untuk saat ini ya, bisa dikatakan ini adalah area konsolidasi daripada si Bitcoin teman-teman, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama dari market cap sektor meme juga di sini mengalami penurunan hari ini sekitar 3,5% teman-teman. Trading volumenya ya, untuk volumenya juga mengalami penurunan yang cukup lumayan sekitar 25,6%. Sedangkan kalau kita melihat dari segi peringkat ini masih sama, belum ada perubahan. 1 sampai 5 masih diduduki oleh Dogecoin, Shiba Inu, PP, Dogwifo, Floki, ada Bong, ada Bokmeme ya, ada Bome ya, terus ada Mew ya, terus ada Dogoto to the moon gitu teman-temannya, ada meme, ada Popcat juga itu ya. Popcat ini juga pendatang baru tapi udah menunjukkan performa yang cukup bagus, mantap jiwa ya. Nah, di sini teman-teman ada analis teratas menjelaskan mengapa harga Bitcoin ini akan mencapai di area 477.000 US dollar. Nah, di sini teman-teman ya, kalau sampai Bitcoin ini bisa menyentuh di ranah harga 477.000 US dollar teman-teman ya, maka di sini mungkin yang pegang Shiba Inu, yang pegang Bong, yang pegang WIF, PP dan meme-meme lain teman-teman ya, Mew ya kan, Popcat teman-teman, itu akan mengalami yang namanya fase full senyum. Kenapa? Karena ya notabene mereka pasti akan terangkat juga gitu harganya ya. Karena apa? Kenaikan yang cukup luar biasa daripada Bitcoin itu juga akan dialami oleh beberapa altcoin termasuk dari sektor meme ya, sektor RWA, DeFi dan masih banyak lagi yang lainnya pasti akan mengalami kenaikan pula ya. Harga Bitcoin baru-baru ini mengalami sedikit penurunan, tetapi para analis menawarkan pandangan bullish mengenai prospek jangka panjang Bitcoin. Karena apa? Peristiwa halving terbaru. Oke. Jadi kalau kita lihat ikon Bitcoin anjlok secara signifikan setelah baru-baru ini rebound di atas 65.000 US dollar. Sebaliknya, analis kripto telah memberikan prospek bullish untuk lintasan harga Bitcoin. Selain itu, nilai Bitcoin diperkirakan akan melonjak melewati 477.000 US dollar untuk siklus halving Bitcoin keempat. Nah, halving Bitcoin keempat adalah halving yang terjadi kemarin ya kan. Nah, ini para analis yakin nih bahwasanya Bitcoin bisa ke area 477.000 US dollar. Sedangkan kalau saya pribadi nggak usah muluk-muluk dia harus ke 477.000, nggak ya. Cukup di persentase harga area 120 sampai 250 itu udah lebih dari cukup, udah mantap jiwa untuk kenaikan dari prospek altcoin termasuk dari sektor meme gitu teman-teman ya.
Nah, jadi di sini akankah harga Bitcoin mencapai di area 477.000 US dollar? Analis kripto terkenal Plan B ya telah membuat prediksi yang berani mengenai lintasan harga Bitcoin di masa depan. Proyeksi ini didasarkan pada data historis dan model stock to flow atau S2F yang terkenal dengan jumlah pengikut sebanyak 1,9 juta US dollar 1,9 juta orang di platform X. Wawasan Plan B diawasi secara ketat oleh investor dan peminat. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri lah Pre-Arf ya, S2F model, error dan sebagainya, kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah analis yang dilakukan oleh Plan B teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, ini kalau nggak salah ini adalah persentase range halving teman-teman, yang dimana halving pertama setelah terjadinya halving dia terjadi koreksi dan konsolidasi sampai membentuk harga tertinggi barunya. Setelah itu halving masuk ya kan, dia cenderung koreksi untuk beberapa bulan teman-teman, atau mengalami konsolidasi, penurunan harga dan sebagainya. Terus dia akan mengalami rebound dan sampai membuat new all time high barunya. Cuman yang beda untuk halving kali ini, sebelum halving Bitcoin ini udah bentuk ATH gitu teman-teman ya. Akan tetapi dari segi chartnya di sini hampir mirip juga sebenarnya, yang dimana saat ini kita sedang masuk fase fase koreksi, konsolidasi untuk membuat kinerja harga jauh lebih tinggi lagi gitu teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat bersama-sama, menurut Plan B harga rata-rata Bitcoin selama siklus separuh 2020-2024 mencapai 34.000 US dollar. Meskipun angka ini jauh di bawah 55.000 US dollar yang diperkirakan oleh model S2F pada tahun 2019, angka ini masih berada dalam kisaran yang diharapkan. Khususnya prediksi ini dibuat ketika Bitcoin diperdagangkan dengan harga kurang dari 4.000 US dollar, menyoroti ketahanan dan akurasi model meskipun terjadi volatilitas harga di pasar. Nah, oleh karena itu, analis terbaru Plan B melibatkan perbaikan model S2F menggunakan data baru yang menghasilkan parameter dan hasil serupa. Perkiraan yang direvisi menunjukkan target harga yang mengejutkan sebesar 477.665 dolar untuk siklus halving 2024-2028 yang mengurangi imbalan penambangan Bitcoin menjadi 3,125 Bitcoin. Perkiraan ini menunjukkan peningkatan sebesar 658% dari tren harga Bitcoin saat ini. Selanjutnya, Plan B diikuti oleh proyeksi yang lain mencengangkan lagi dengan proyeksi harga Bitcoin sebesar berapa? 4,13 juta US dollar pada siklus halving 2028-2032. Perkiraan ini telah memicu optimis di kalangan investor Bitcoin yang melihatnya sebagai validasi potensi mata uang kripto dalam jangka panjang. Namun para skeptis memperingatkan agar tidak hanya mengandalkan model prediksi dengan alasan ketidakpastian yang melekat pada pasar kripto. Oke, sebenarnya kalau kita mengacu pada pergerakan Bitcoin teman-teman selama halving pertama sampai sebelum saat ini ya, halving pertama sampai ketiga, itu memang Bitcoin ini sukses membentuk yang namanya all time high barunya. Oke, new all time high lah ya, seperti itu. Dan kita harapannya halving kali ini teman-teman ya, kita akan mengalami siklus yang sama, yang dimana setelah halving terjadi yang namanya koreksi harga ya, koreksi harga entah sampai sebulan 2 bulan ya, mungkin di bulan kita akan melihat penurunan kembali mungkin di bulan Juli, Agustus ya, Juni, Juli, Agustus. Habis itu setelah itu kita akan melihat rebound yang cukup mantap jiwa seterusnya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer dan salam cuan.